ngejar Bapak. Utang lunas, duit ngejar Bapak, gitu. Nah, gimana caranya? Nah, coba praktekin itu. Nah, yang kedua, Bapak seperti penulis buku Magnet Rezeki. Apa tuh? Bapak paksain sholat tobat. Kalau Magnet Rezeki kan Pak Nasrullah sholat tobatnya sehari 57 kali. Nah, Bapak paksain sholat tobatnya ilmu RDAY 68 kali. Nah, Pak Nasrullah cair tuh 21 miliar. Saya mau Bapak per bulan 10 miliar. Dengan praktekin itu. Bisa? Harus bisa. Bisa, Pak Haji. Dua ya. Nah, yang ketiga, Bapak paksain terima dulu nih kondisi sekarang. Namanya menerima takdir Allah. Siap, Pak Haji. Saya sudah pelajari nih, Pak Haji. Udah. Udah. Nah, terima takdir Allah. Siap, Pak Haji. Saya sudah pelajari kemarin. Nah, yang keempat, Bapak paksain tidak boleh suami istri berdebat atau adu argumen. Nah, lu suka berdebat, hal-hal kecil diributin. Ya, betul Pak Haji. Ah, nggak boleh. Siap. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Iya, betul, Pak Haji. Gede hajat lah. Iya, Pak Haji. Moso. Iya. Hal-hal kecil. Siapa sih yang mau ngalah? Ya udah, Bapak dulu ngalah atau Ibu dulu ngalah, biar terkabul. Soalnya kalau Bapak melanggar, balik lagi ke sifat 18. Siap, Pak Haji. Nggak mau saya. Jadi kita nggak boleh berdebat, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh adu argumentasi, nggak boleh. Jadi gue nggak boleh selisih paham, nggak boleh. Itu. Nah, yang kelima, Bapak sama Ibu paksain jangan ingat-ingat masa lalu. Jadi Bapak pernah duitnya dipinjam orang, nggak boleh ingat-ingat. Bapak pernah salah investasi, nggak boleh ingat-ingat. Betul, pernah juga salah investasi. Nggak boleh. Bapak pernah di PHP-in sama orang, nggak boleh. Nah, bisa gak tuh jangan dilanggar? Pasti Pak Haji bisa. Harus bisa. Nah, terakhir, kalau Bapak lagi kesel, Ibu lagi kesel, sumpahin untuk hajat terkabul. Udah itu doang. Nah, dari yang 6 saya terangin tadi, ada gak yang susah kalau dipraktekin dari yang 6? 1, terima takdir Tuhan. 2, bangun jam 00 senyuman di pagi, tahajud baca Quran 12 juz. 3, wajib sholat taubat. 4, tidak boleh berdebat, nggak boleh adu argumentasi, nggak boleh selisih paham. 5, nggak boleh ingat-ingat masa lalu. 6, nyumpain untuk hajat terkabul. Dari 6, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Nggak ada Pak Haji. Ada gak? Nggak ada ya? Udah praktekin, tinggal lari deh. Pak Abdurrahman bin Auf itu kaya raya tajir melintir, Pak. Ucapannya selalu jadi duit. Pengalamannya, coba cerita tuh yang kurma busuk. Biar diingat-ingat. Iya. Saking manjurnya ucapannya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu, sampai dijuluki sebagai manusia bertangan emas. Bahkan tampaknya pun juga emas, saking kayanya. Bahkan maunya membantu nolong saudara-saudaranya yang kurmanya busuk, tidak laku, dibeli oleh beliau, diborong semua, dibeli dengan harga normal, dibeli. Karena ya rezekinya sudah luar biasa, sebetulnya mau sedekah secara tidak langsung, kurma busuk ada yang nyari untuk obat, dibeli mahal. 10 kali lipat. Kenapa 10 kali lipat? Karena kalau nunggu kurma jadi busuk, itu prosesnya lama. Padahal butuh obatnya sekarang juga. Itulah fadilahnya baca Quran yang
terus menerus. Setiap harinya Abdurrahman bin Auf 30 juz khatam setiap malamnya. Pak Haji minta kita untuk 12 juz. 12. Tinggal praktekin saja. Bisa dan pasti bisa Insya Allah Pak Haji. ya. Jadi Bisa. baca Quran wajib ya. Iya Pak Haji. Karena buat tabungan di kubur. Nih Bapak perhatiin nih wajah istri. Bu, kalau Bapak meninggal nih, amit-amit jembaik, misalkan Bapak meninggal, dikubur. Ibu nengok kuburan Bapak setahun berapa kali, Bu? Paling 2 kali Pak Haji. Tuh, mau puasa mau lebaran doang. Betul Pak Haji. Iya. Betul Pak Haji. Nggak bakal tiap hari. Betul, Bu? Iya, iya. Tuh, pengakuan tuh. Kurang ajar gak coba? Aduh. Iya, Betul Pak Haji. Saya juga bertanya sama Pak Haji, bisa gak saya diteropong Pak Haji? Untuk diteropong. Ya bisa supaya bagaimana yang selangkahnya selanjutnya begitu Pak Haji. Itu aja meraktekin itang tadi saya ajarin. Oh iya Pak Haji. Dipraktekin aja. Kecuali kalau Bapak terpuruk, Oh iya Pak Bapak usaha gagal. Iya. Usaha gagal. Pandemi sih Pak Haji. Hah? Pandemi ya kena. Waktu pandemi ya apa namanya? Tapi kan sekarang udah naik lagi kan? Alhamdulillah Pak Haji mulai. Alhamdulillah. Saya Iya. waktu pertama datang mulai Pak Haji. Jadi kedua kalinya datang alhamdulillah kembali Pak Haji. Jadi ketiga kalinya ini alhamdulillah mulai ini. Nah, Karena tinggal ditambahin Iya, Pak. aja. Iya, Bapak Pak. baca Quran ini misalkan sehari Iya. setengah jus, Iya. tambahin. Iya. Sehari 1 jus, ya tambahin dulu. belajar Pak Haji. Iya, pelan-pelan. Iya Pak. Misalkan dulu nggak sholat tobat, Ya. Iya. sekarang sholat tobat. Sholat tobatnya bolong-bolong dulu Pak Haji. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Karena masih baru. Iya Pak Haji. Jadi setahun berapa kali, Bu, kalau Bapak meninggal, Bu, naik kuburan? 2 kali Pak 2 Haji. kali. Iya Pak Haji. Jadi kalau Bapak baca Quran, buat teman kita dikubur besok, buat teman kita dikubur. Pak Haji. Siapa teman kita dikubur? Itu tadi baca Quran. Betul Pak Haji. Iya. Kedua, orang kalau baca Quran nggak kena santet. Oh iya Pak Haji. Orang kalau baca Quran nggak kena hipnotis. Orang kalau baca Quran nggak kena guna-guna. Orang kalau baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Oh iya Pak Haji. Kalau orang baca Quran saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Kan kebanyak kebaikan semua. Sebelum saya pelajari ilmunya Pak Haji, ya begitulah kena-kena ini iri hati atau apa. Tapi selama saya pelajari, alhamdulillah orang yang pernah jengkel sama saya malah dia baik sama saya. Ya begitu Pak Haji. Di Bali apa celana dalam di Bali, Kaos kaos dalam. di Bali ya di Bali semua Pak Kalau Haji. Bapak pakai kaos kaki dibalik. Oh dibalik belum Iya. itu Pak Haji karena Sepatu jangan dibalik. Tadi Saya bilang pelaj- orang gila. saya pelajari Kaos di YouTube kaki. ya cuma 2 Pak Haji yang saya ini di YouTube. Jadi Pak Haji juga ajarkan kemarin celana dengan baju kosit saja. Wajib. Iya Pak Haji. Iya. Minimal kalau Bapak cadang dibalik untuk tolak bala minimal nggak ada cilaka. Contohnya yang tadi dari Cirebon Iya. barusan laporan Iya. anaknya baru belajar mobil. Iya. Alhamdulillah cadangnya dibalik, BH dibalik. Iya. Dia masuk ke dalam tronton, mobilnya hancur tapi anaknya selamat. Nggak ada, cuman lecet dikit. Leceh ke sedikit. Oh iya Pak. Ada tuh tadi yang dari Cirebon. Iya. Manjur banget. Terus yang dari Salatiga, Iya. bapaknya curi-curi bawa motor tanpa izin suami istrinya. Si bapak naik motor keseret truk. Motornya hancur. Iya. Bapaknya nggak apa-apa. Yang diperiksa sama istrinya alat kelamin itu. Wah utuh. Alhamdulillah. Iya. Ngerinya kalau baret kan. Iya betul Pak Haji. Waduh bawa ke bengkel bukut. Iya iya. Nah dia kemarin Riado di sini ucap syukur. Iya. Nah bapak paksain cadang dibalik. Iya. Paksain kaos dibalik. Iya. Kalau pakai sepatu, paksain kaos kaki dibalik. Oh, Buat tolak bala. yang saya juga pakai di ini di alat waktu permulaan dalam atau selama ini saya pakai itu celana dalam saya rendam sama celana ini Istri. baru saya pakai siram Pak Haji. Iya, Manjur Pak Haji. manjur. Manjur. Contohnya meraktekin itu untuk Untuk pelarisan ini alat bilang misalnya Apa? mobil trade itu mobil apa namanya mobil itu datang sering datang
Kan saya jual timbunan Pak Haji. Ah, Jadi saya perhatikan itu bagaimana bisa lancar orderan. orderan. Oh iya. Saya pakai itu Pak Haji. Tiap hari saya siram, Siram. pagi Iya. siram. Alhamdulillah saya siram anunya, jalanan begitu, jalanan Waktu masuknya. dalam Bapak direndam sama cadar ibu direndam itu keluar api gak? Nah, saya tidak perhatikan itu Pak Haji, cuma rendam saja. Saya cuma berendam pagi langsung siram jalanan pagi. Ini juga Pak Haji, saya kan laundry. Alhamdulillah itu laundry saya yang di Bira yang satunya itu pernah tidak lancar Pak Haji. Saya siram, alhamdulillah hari itu langsung masuk satu pick up. Satu pick up. Iya, Wow. Iya. iya. Kemarin. Langsung masuk satu pick up. Yang Sempat awalnya dulu sepi. sempat sepi. Oh sepi. Iya, Iya, saya langsung bilang siram siram. depan langsung ini satu pick up masuk. Iya iya iya. Iya, iya. alhamdulillah. Nah itu dikonsistenin ya. Iya, Pak Iya. Haji. Terus Iya, tiap dikonsisten- hari Pak Haji. Tiap hari. Iya. Nah bisa gak yang tadi dua tuh yang utama? Iya Pak Haji. Tidak boleh selisih pendapat. Oh iya Pak Haji. Nggak boleh berdebat. Biasa, Pak Haji. Nggak boleh Bukan adu biasa tapi argumen. sering Pak Haji. Tiap hari Pak Haji. Jangan. Oh iya 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 Pak Haji. Iya. Jangan. Nanti uangnya gimana? Ada uang masuk, nanti Iya. keluar lagi. Ada uang masuk, dandan mobil. Betul, Ada Pak uang Haji. masuk, dandan mesin. Iya. Iya. Ada uang Kemarin masuk, begitu Pak. Kemarin dandan. sempat Beli lumayan sih ban. pemasukan. Beli fanbel, beli ban. Oh iya iya betul Pak Haji. Ah, Betul betul itu karena saya alami. Oh iya iya. nggak mau. Kemarin sempat sih enak, tapi iya Dulu mungkin sudah- begitu Pak Haji. Kemarin sudah bagus Pak Haji, tapi itu kalau saya ngomong terkadang dia naik. Jangan. Saya bilang hujan mungkin itu Pak. Soalnya nanti kalau ada uang masuk, tapi Bapak bedandan. Iya iya. iya. Benerin mesinnya, beli Iya. fanbel, Betul. ganti oli, ganti timing bell, ganti ini. Aduh, nggak mau Oh, saya. iya, Pak Haji. Jadi akhirnya duit masuk, Iya. Iya iya iya. keluar lagi. Iya. Nggak usah lah. Iya iya Pak Haji. Jadi bapak yang ngalah atau ibu yang ngalah, biar nanti duitnya Iya. utuh. Seperti pundi-pundi. Siapa nih? Saya usahakan. Nah, terakhir yang Iya. kedua, ini yang utama, Iya, jangan inget-inget masa masa lalu. lalu. Iya, Pak Haji. Kan udah berlalu. Betul Pak. Dibohongin, udah berlalu. Iya. Duit dipinjem orang, udah berlalu. Jadi Di misalnya, PHP-in orang udah berlalu. misalnya kalau ada uang di orang Pak Haji, kan ada ini yang 100 lebih. Saya laporin polisi, tapi katanya mau membayar, tapi masih janji-janji sudah 2 bulan ini belum tepati janjinya. Jadi saya di kepolisian belum saya lanjuti karena Pak Haji membayar, tapi masih di pihak di apa namanya di HP. PHP Pak Haji. Iya. Bagaimana saya tagih atau bagaimana itu Pak Haji? Janganlah. Oh iya iya. Kalau ketagih cuma 100 juta. Iya Pak Haji betul. Kalau ditagih. Tapi kalau nggak ditagih, bisa 1 miliar. Oh begitu Pak Haji. Dapat dari mana? Dari yang lain. Oh iya iya iya. Pak, saya juga begitu. Uang kita di luar. Iya Pak Haji. Tapi kalau kita tagih, cuman dapat segitu. Kalaupun Iya. nggak ketagih, kitanya jadi kesel. Iya iya. Balik lagi sih Pak Lemamda. Lebih baik kita lupakan. Iya Pak iya. Nggak kecil Pak, uang kita juga di luar Pak. Iya Pak Haji. Nggak usah. Pak Iya. Haji, nanti saya bayar ya. Pak Haji, pinjem dulu ya. Pak Haji, nggak Oh, iya, usah Pak. Pak. Bapak pengen umur panjang apa umur pendek? Panjang Pak Haji. Ya udah jangan. Nanti yang minjem umurnya pendek. Lumayan bantu program pemerintah pengurangan penduduk. Oh gitu. Jadi kita yang itu berarti kita lepas pikiran itu Pak ya. Lepas. Lepas. Iya iya. Bisa Bisa Pak. praktekin? Iya Pak Haji. Ibu bisa? Bisa. Ada lagi gak pertanyaan? Kamu. Enggak ada. Tinggal yang 2 aja yang dominan. Iya Pak Haji. 1 nggak boleh. Iya, biar kita Berselisih. nggak bedandan. Betul Pak Haji. Ya, biar nggak bedandan. Bedandan Iya. tuh perbaikan-perbaikan jadi Perbaikan biaya. Iya betul Pak Haji. 1, yang kedua tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Iya, Pak Haji. Dan jangan ditagih. Saya maunya angkanya lebih gede. Iya, Pak Coba Haji. praktekin dulu. Oh, iya, Bisa? Pak Haji. Bisa Pak Haji. Bisa? Iya. Sip, terkabul. Cair 10M. Sip. Sebulan ya. Iya dong. 10M ya. Sebulan ya. Sip. Kasih centong sama uang bibit.
Ya. Terkabul ya, Bos? Senyum terus ya? Ya. Oh iya. Sini. Sini duduk sini. Bos duduk sini. Ya. Sini, Ibu duduk sini. Kemarin sih ya, pagi waktu disentuh, Ya. sampai hampir 1 M pagi seperti itu selalu berselisih. Aduh, Iya, Pak Ji. jangan. Jadi 1 M cuman masuk doang, akhirnya keluar lagi. Ya, Yuk, senyum. Senyum. Ganteng. Senyum, hitung. 2, 3. Kasih jempol. 1, 2, 3. Masuk 10 M. Tiap bulan. pasti. 1, 2, 3. Sip. Oke. Terkabul ya. Gak boleh selisih paham ya. Ada Selisih pendapat ya. ada sepupu saya ada juga itu Pak. Ya. Itu barusan datang itu Pak, saya bilang langsung privat. Oh, dia mau privat. Iya, privat. Oh iya. Nomor? Oh iya, boleh. Saya baru menjadikan Boleh. teman, Pak. Oh iya. Jadi saya tunggu di sini Pak. Mau ditemenin? Iya. Oh iya, boleh. Ayo duduk. Teman, Pak, saya. Ayo duduk. Ambil bangkunya satu lagi. Gak apa-apa, duduk. Ya. Ini, ya. Ya, sini. Ya. Ayo. Yuk. Tahu RDI dari mana Bapak sama Ibu? Tahu RDI dari mana? Dari sepupu ini Pak. Sepupunya mana? Ini. Oh ini. Oh iya. Cerita apa sepupunya tentang RDI? Ya itu Deketin mic-nya. dikasih motivasi Pak Haji Ya. bilang kalau mau usaha, kalau percaya ini kita lakukan. Mandi pukul 00 apa itu. Kita lakukan itu. Kayak waktu itu sementara memang usaha lagi dibawa sekali. Apa usaha Ibu? Kemarin Pak Haji usaha mobil Bapak, mobil truk muatan apa? Ya pasir. Oh jadi Ibu mobilnya apa? Truk, apa dump truk atau apa? Ya truk yang Truk. pemuat pasir. Pasir. Jadi Iya. ngambil pasir ke sini. Enggak juga. Ini kan Hah? baru Pak. Saya baru. Oh baru. Oh kalau Ibu udah lama. Udah lama memang itu kan ini Bapak memang sopir dari dulu. Oh jadi yang nyupir siapa? Bapak. Jadi truknya ada berapa biji? Sudah dijual semua Pak. Oh, kenapa ini nggak dijual, dong? Daripada jual truk, mending yang jual suami. Habis dia dulu Pak Haji. Iya, jadi habis semua. Habis semua. Tinggal ini alat Iya. kelaminnya suami doang Iya. yang belum kejual. Tetap dipertahankan ini Pak Haji. Dia ngurus di kredit bank sudah gagal juga karena ada kreditnya gagal. Tidak bisa dikasih lagi. Oh, jadi ngajuin pinjaman, Tidak bisa dikasih tapi nggak di-approve. Iya. Aduh. karena itu Ibu jaminannya apa waktu minjem di bank kok nggak di-approve? tanah. Kenapa? Tanah ya. Kenapa nggak jaminannya ini? Aduh. Ini kan stok lama, Bu. Limited edition, nggak keluar lagi 2026. Ya, Pak Haji. Udah kadaluarsa, ya. Expired, ya. Udah ada habis Pak Haji, tinggal di rumah. Makanya saya datang di rumah, saya bilang kalau mau percaya, saya bilang saya kemarin kata ini tidak ada juga ada apa-apa. Nah, jadi kalau sudah ada enakam, kita ke sana di Pak Haji. Iya. Jadi dia sudah ada apa, mobilnya sudah kembali. Jadi saya sarankan kan seperti karena ayam betul Pak Haji. Iya. Jadi saya bilang kamu berbisnis begitu. Iya. Kamu yang jual di pasar-pasar. Pasar. Alhamdulillah kayak begitu. Iya. Nah, Yang dijual telur ayam, jangan telur suami. Iya Pak Haji. Telur suami udah langsung aja buat makan ular. Jadi terus dia Pak Haji ya, ini juga dia bisnis mau bisnis pabrik padi. Tapi pabrik padinya itu yang pakai mobil Berjalan. jeep. Oh, keliling ke kampung-kampung yang pada mau giling padi. Iya. Mobilnya bikin atau beli udah jadi? Dia bikin Pak Haji. Bikin. Ya, cuma pabriknya Langsung langsung jadi. jadi ya. Tinggal dikasih jam sama. Tinggal nempel Iya. Iya. di las di mobilnya. Iya, Oh iya. Jadi yang nyupir mobil padinya siapa? Bapak. Ah, dia lagi. Aduh, dia lagi. Ya, ya. Jadi keseret Pak Haji. Hah? Jadi keseret.
Enggak lah, humor bos. Iya. Kalau nggak gitu ngantuk. Iya. Nanti diajarin, tenang aja. Awalnya guyon dulu, Iya. biar kita Iya, Pak Haji. pendekatan. Soalnya kita nggak ada bahan, bahannya cuma di bapak doang. Aduh. Aduh. Bu, Iya, Pak. terakhir jadi ibu usahanya jadi apa terakhir nih sebelum ke RDAY? Nih sekarang nih apa nih jadinya? Jual telur, Pak Haji. Jual telurnya Iya, iya. yang diproduksi bapak. Oke. Jualnya pakai apa tuh keliling-keliling? Pakai mobil, Pak Haji. Pakai mobil. Iya, open Nah, car. mobilnya tuh milik siapa? Sudah milik sendiri, Pak Haji. Sudah. Ya, Mobilnya apa? kebetulan dikasih dana Oh, DP. Iya. DP. Mobilnya apa? Open cup Hah? APP, open cup-nya APP. HPV. Iya. Oh, jadi mobil apa? Pasar. Open cup, dia apa namanya? Pickup. Pickup APP, Suzuki APP. Oh, bak terbuka. Iya. Oh, iya. Yang nyupir bapak. Iya. Ah, iya. Aduh, telur nyupirin telur. Aduh. Nah, kalau bisa Bu, Iya. Ibu kan marketingin ini. Iya, Pak Haji. Di mana-mana Bu, yang namanya marketing itu pasti sukses, nggak mungkin enggak. Pasti, Pak Haji. Kenapa? Karena kan ibu cuman ngambil telur, Iya, Pak Haji. pindahin ke pedagang. Iya, Pak Haji. Ibu kan cuman resikonya apa? Ya paling pecah 1-2 ya kan. Iya, Pak Haji. Kalau isi resiko fatal nggak ada, karena kan dari mindahin peternak ke pedagang. Iya, Pak Haji. Resiko malah ada di sini kan? Iya. Ya kandangnya, beli pakannya, ya ininya. Tapi kan ini udah diredam tadi, udah kita ajarin supaya nggak ada resikonya. Iya, Pak Haji. Jadi dapat uang penjualan telur, nanti bisa ditabung. Nah sekarang ibu tugasnya satu. Iya, Pak Haji. Seperti bapak tadi, ibu. Saya punya ilmu pamungkas RDAY, hajatnya kaya raya tajir melintir. Pasti. Nah bisa gak yang 6 dikerjain? Pasti, Pak. Sebelum 6 saya terangin, saya boleh nanya gak? Iya, Pak Haji. Kapan terakhir ibu dinenenin sama suami? Kapan terakhir? Kapan Kemarin bapak malam. terakhir nenen sama ibu? Hah? Kemarin malam juga. Kemarin malam. Iya. Nah, ibu yang nawarin atau bapak yang minta? Bapak yang minta. Waduh. Kirain ramping begini, pendiam, katanya agresif. Oh, Agresif, iya. Pak Haji, kalau ini. Iya, jadi gitu Bu. Jadi kalau di RDAY ada yang namanya ilmu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi ibu harus harmonis. Nah begitu. Nah mau saya, ibu walaupun ada hutang, Iya, Pak Haji. walaupun ibu ekonominya pas-pasan, bisa gak harmonis tetap seperti ibu dulu pacaran atau pada saat ibu pengantin baru, biar nanti rezekinya seperti pengantin baru atau seperti ibu anaknya yang baru satu begitu. Nah kok bapak bisa nih minta nenek sama ibu, kok ibu langsung ngasih, gimana ceritanya? Apa mintanya pakai bon itu resep dokter, atau pakai bon utang, atau pakai nota, atau pakai kwitansi, pakai materai? Gimana mintanya Pak kalau boleh tahu Pak? Sudah lepas kwitansi. Pakai cek. Iya. Pokoknya intinya bapak harus harmonis ya, tidak boleh tidak harmonis ya. Walaupun bapak nggak megang duit banyak, walaupun ibu nggak megang duit banyak, harus harmonis ya. Iya, Pak Haji. Nah nanti bapak sama ibu diterangin maunya saya yang 6 nggak dilanggar. Iya, Pak Haji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi saya udah terangin ke bapak sama ibu. Nah sekarang saya mau terangin lagi
Bapak harus sama Ibu juga harus bisa. Ini langsung dari kita, langsung. Iya, Pak. Ajarin bos. Wajib jadi agen atau jadi distributornya Distributor. telur. Ya. Siap. Bapak, Ibu, Iya, Pak. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Ya, ini saya habis nenek. Ngomongnya nggak semangat. Harus semangat, Pak, ya. Harus semangat. Baik. Saya lanjutkan tentang 6 hal yang harus Bapak Ibu amalin, Bapak Ibu pegang. Ini dikasih ajian dari Pak Haji. Ajiannya ada 6. Iya, Pak. 1. Bapak Ibu harus menjadi orang yang legowo, lapang dada, menerima segala ketetapan, ketentuan, takdir Allah yang sudah takdirkan kepada Bapak Ibu sampai detik ini. Yang kemarin-kemarin sudah tetap Berlalu. disyukurin, sampai yang sekarang ini harus disyukurin. Ilmu RDAY-nya dijalanin, disyukurin, dinikmatin. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Dijalanin, sudah dijalani, disyukurin apa yang Allah berikan kita selalu disyukuri. Karena apa? Karena syukur itu menjadi pintu rezeki. Kata Allah, la ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, pasti aku, kata Allah, akan lipat gandakan nikmat yang kau peroleh saat sekarang. Syukur. Dan dinikmati, dijalani tanpa ada beban. Bukannya kita mikir, besok ada yang beli enggak ya? Aduh, mikir. Komen, ngomen, pelanggan enggak datang, komen. Ngeluh, ini jam segini belum habis-habis jualannya. Ngeluh. Kalau kita syukur jam 9 belum habis, nanti jam 10 pasti habis. Jam 10 belum habis, jam 11 pasti habis. Jam 11 Hatinya pas lagi tenang. Nggak boleh lagi. Nggak boleh. Jadi biasanya saya Jadi kalau Bapak mau nyentongin uang, Ibu, Bapak pegang dulu dadanya Ibu. jadi kalau saya itu biasanya ada pembukaan dulu kayak baca Fatihah, salat, baru setelah itu alhamdulillah dengan mengharap ya 9 kali biasanya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan wasilahnya anak-anak yatim pimpinan dari Bapak Haji Susanto bin Suwendo, saya memanggil uang dengan jumlah ratusan juta miliar karena kata Pak Haji Allah itu Maha Kaya. Jadi kita mintanya sejuta aja Allah enggak gitu, tapi kita mintanya ya karena Allah kan Maha Kasihnya. Jadi kalau misalnya seperti ini yang seperti dikasih di salinan itu, kalau yang ini cantik, yang ini ganteng, yang ini ganteng, yang ini cantik-cantik. Jadi kita panggilnya wahai yang cantik, warna merah, warna biru, datang ya ke ke rumah saya, ke dompet saya, ke tubuh keuangan saya, ke rekening saya. Kalau saya apa 1752292322 di Bank BNI atas nama Marco. Kalau enggak masuk ke rekening saya yang di Bank BNI. Ya. Masuk dengan jumlah yang sangat banyak dan apabila aku gunakan untuk keperluan senantiasa, aku datang lagi dengan membawa teman-temanmu, ngajak teman-teman sahabat-sahabatmu dengan jumlah yang lebih banyak. Bila engkau punya sahabat dari luar negeri, Yen, Jepang, Yuan, Cina, Baht, Thailand, Malaysian Ringgit, Dinar, Dirham, Pound Sterling, American Dollar, Hong Dollar, ajak datang. Uang, sayang, ganteng, cantik, aku lagi butuh kamu di bulan ini. Datang ya sayang, datang. Yakin kamu bakal datang dengan wasilahnya. Amin-aminnya dari nabi kandang dan dari pimpinan
Bapak Haji Suwanto di Suwondo. Datang ya sayang, datang. Kita harus senang ke sini. Dan kita harus yakin. Karena kalau kita bilang, saya tuh bilang, apa ya bener ya? Berapa duit ya? Di mana ya? Siapa yang mas ya? Itu malah tambah apa? Cuma nyapain doang. Kita harus yakin. Nah ini ke sini ya. Dan kalau udah nyentongin nggak boleh berharap terkabulnya kapan, bebas. Saya waktu itu tahun 2000 berangkat haji. Saya manggil. Pasti saya punya mobil. Saya sebutin. Rubicon, Hummer, BMW, Mercy. Sekarang semuanya ada semua. Nah, Bapak nyebutin juga. Pasti saya punya pabrik. Pasti saya punya mobil. Sebutin. Manjur. Oke? Yakinnya begitu. Mulut atau yang keras. Nyentongin boleh, tapi berharap nggak boleh. Oke? Terserah Allah aja. Kapan. Bapak ada lagi nggak pertanyaan? Semangat. Enggak, tinggal praktek ya. Ibu bisa ya. Yang sayang sama suami ya. Ya, tuh saya kasih centong lah. Ayo, kasih satu-satu. Bos, terkabul ya. 10 M ya. Harus cair. Ya. Bos, terkabul ya bos. 10 miliar ya. Mobilnya nambah ya, asetnya ya. Mobilnya nambah ya, asetnya ya. Ibu juga ya. Mobilnya nambah ya. Nambah ya, mobilnya ya. Sukses ya. Semangat. Terkabul ya. Semangat Bu. Ya. Bapak sehari-hari apa kegiatannya? Sekarang lagi nganggur Pak Haji. Ibu sehari-hari apa kegiatannya? Ibu rumah tangga. Hah? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Mbaknya apa kegiatan sekarang? Kuliah Kuliah di mana? di BSI, BSI. Jurusannya apa? Sistem Informasi, Oh iya. Semester berapa? semester 6. Oh iya. Jadi ngambil S1. Nah, ini yang tahu RDAI Bapak, Ibu atau Mbaknya? Saya. Bapak. Iya. Apa yang tertarik dari ilmu RDAI? Kok Bapak maksain sekarang sedekah 10 juta? Ya awalnya gini Pak Haji. Saya ini kan Deketin mic-nya. ya, saya kan dulu pemain MLM, MLM, Iya. multi level marketing. NASA, kantornya di Jogja. Ya. Pas Covid kemarin itu anjlok. Anjlok. Ya sampai sekarang. Bukannya orang pada nanem. NASA bukan pupuk. Ya ada, tapi kalau untuk pupuk ada, terus untuk kecantikan. Oh, ada. Macam-macam sekarang udah komplit Pak Haji. Oh iya. Terus itu omsetnya turun sampai sekarang untuk naik susah banget Pak Haji. Oh. Ketika saya lagi omset lagi turun gitu, ada saudara nawari investasi gitu. Saya nggak punya duit, karena saya kan harus tanggung jawab sama keluarga supaya saya punya penghasilan. Akhirnya saya Biar ibu nggak cerewet ya. ya Ada kalau duit, hah? Cuma bawel. Oh iya. Nurun nggak ke anaknya? insya Allah enggak. Oh enggak ya. Jangan ya. Iya. Yang bagus-bagus aja diambil ya. Yang dari mamah ya. Yang jelek digiling. Terus Terus akhirnya saya kan sertifikat saya masukkan ke bank Pak Haji, tujuan untuk investasi. Jadi saya punya penghasilan. pinjem berapa? Waktu itu pinjam 250 juta. Oh iya, jaminannya nilai berapa? Nilainya sekitar 500 juta itu. Oke. Itu akhirnya investasi, ternyata saya tertipu gitu Pak. Jadi investasi apa kau boleh tahu? Itu di daerah Purwodadi Grobogan sana itu ada namanya perusahaan Pungkok dari Korea. Perusahaan? Pungkok itu kayak jahit-jahit tas gitu Pak Haji, tapi langsung diambil ke Korea lagi gitu. Terus karena di situ karyawannya ada sekitar 21.000, itu setiap siang air bersih itu habis. Air bersih? Iya, itu habis. Air minum maksudnya? Iya, buat untuk toilet, untuk wudhu, untuk apa itu pasti habis. Oh. Karena saking banyaknya karyawan, akhirnya saudara saya itu kan punya inisiatif, dia ngebor air. Ngebor? Karena di situ airnya memang luar biasa deras banget. Karena setiap musim kemarau daerah situ itu sering orang jual air ke daerah lain Pak Haji. Itu dekat makam Ki Ageng Selo. Itu memang sumber airnya gede banget.
Nah, pas begitu air udah gede, dia kerjasama sama temen-temennya buat proposal masuk ke Pungkok, tujuannya untuk mensuplai air gitu Pak Haji. Nah, dia datang ke Jakarta itu dari Pungkok itu sudah di ACC, dia mendapatkan per hari itu 300.000 liter itu per hari Pak Haji. Harus dia butuh mobil tangki banyak gitu kan. Bapak ditawarin Saya invest, ditawarin invest, kepincut. pencut. Investnya tinggi. Investnya tangki tapi waktu itu saya ngasih duit, pokoknya dia intinya setiap bulan mau ngasih saya 9,5 juta. Bagi hasil. Iya. Itulah saya waktu itu ngambil banknya itu sekitar 6,5 juta per bulan. Hitung-hitung saya masih ada sisa 3 sedikit juta. lah. Ya, maksud gitu. Ternyata saya tertipu gitu Pak Haji. Aduh. Akhirnya terus buka-buka itu ketemu Pak Haji itu. Ya. Saya Nah, kalau coba- dari RDAI, apa yang tertarik dari ilmu RDAI kalau boleh tahu? Ada gak yang tertarik yang dari? tertarik saya sholat taubat Pak Haji. Ya. Itu seminggu ini memang saya full. Hmm. Yang 18 ini 18 terus dari saya- maghrib sampai isya. Ya, terus saya ambil yang 5 yang kira-kira saya dulu sering ngeluh. Itu ada 5 kayak cerewet, ngeluh, mikir, komen. Itu 10 saya jalan. Nah, kalau boleh tahu, Bapak umurnya sekarang berapa? 54. 54, Ibu? 53. 53. Nah, mau saya di usia 50 tahun ke atas, Bapak mau menuju 55, Iya. saya nggak mau Bapak dan Ibu kerja, tapi Bapak duduk manis, duit datang. Ya, saya maunya itu Pak Haji. Dan angkanya nggak kecil, saya maunya 10 miliar. Gimana caranya? Terangin bos, dari 1 sampai 6. Bapak coba dengerin. Ya. Siap, Pak. Sudah sampai ke Purwodadi, Pak ya? Sudah. Oh iya. Ya, Emang asli cancel, Pak. situ? Iya, saya asli sana Pak Haji. Ibu asli mana? Jakarta. Oh, Betawi. Jakarta. Oh iya. Berarti Jawa. Jawa asli. Bisa Jawa berarti. Bisa. Jangan ngomong jauh. Nggak ngerti berdua. Iya, kasihan nanti harus ada translate-nya nanti. Ya. Ajarin. Tapi harus tetap semangat, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Jadi kalau di Purwodadi bicara tentang tangki, pernah tahu saya paling Ya. enggak ya itu. Jadi ada ajian yang dikasihkan Pak Haji kepada Bapak Ibu sekalian agar hajat Bapak Ibu bisa segera terwujud. Iya. Ya, itu ada 6 hal yang harus kita pegang untuk menghantarkan hajat kita terkabul. Karena hajat terkabul ini memang bergantung kepada bagaimana kita memberikan sesuatu yang bikin Allah takjub. Kalau kita tidak bikin Allah takjub, maka Allah juga tidak akan memberikan yang luar biasa kepada kita. Kunci utamanya di situ asal muasalnya. Jadi apa yang terjadi pada kita ini memang bergantung kepada apa yang telah dan akan kita lakukan yang ekstrim, yang tidak biasa dilakukan oleh orang pada umumnya. Apalagi Bapak pemain multi level marketing, tentu motivasinya juga pernah menjadi motivator, bagaimana bisa memotivasi orang untuk bisa bangkit gitu kan. Ya, jadi untuk bisa naik ke panggung itu kan lagunya yang mengiringi naik itu kan luar Ya, biasa itu ya. betul. Lagunya apa, Pak? Sering berubah-ubah. Oh, sering berubah-ubah. Itu kan mendorong kita Ya. untuk bisa punya semangat. Mentalnya luar biasa. Bocah multilever itu ilmu mental luar biasa. Nah, ini harus kita terapkan di luar sistem non multilevel. Ya. Ya.
6 hal itu yang harus kita dasari dulu dengan ini Bapak, sebelum masuk ke yang 6 itu, bahwa harus kita sadari bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini memang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah semata, bukan yang lain. Masalah nanti hasilnya Allah yang akan Ya. menentukan. 6 hal yang Pak Haji pesankan kepada kita. Yang pertama dan utama adalah kita harus menjadi orang yang legowo, lapang dada terhadap apa yang telah dan sedang Allah tetapkan kepada kita saat ini. Pasti ada hubungannya, telah, sedang, Ya. dan akan datang. Itu bahasa Inggrisnya tensesnya apa berarti? Tensesnya telah, sedang, dan akan datang. Before, after, Past, present, continuous tense. Ya kan? Jadi verb ketiga dan verb 2, verb 3 ing yang future continuous. Nah, gitu. Nanti belajarnya ke Pak Haji Margo itu. Allah akan memberikan itu kepada kita. Jadi mesti berhubungan. Tergantung kita akan mensikapi yang saat sekarang. Apakah kita menerima atau kita protes? Kalau kita protes, maka kata Allah, pergi, keluar dari kolong langit bumi, cari Tuhan selain aku. Itu seperti halnya kita menjadi karyawannya Pak Haji Margo. Pak Haji Margo sudah punya ketetapan, penetapan job description masing-masing kepada karyawan. Kita protes, nggak mau Pak, jangan seperti itu, masa saya sudah punya pengalaman ditempatkan di tempat yang seperti ini. Apa jawaban Pak Haji Margo sebagai pimpinannya? Ya sudah, kalau tidak menerima ketetapan aturan yang saya bikin saat sekarang ini, cari perusahaan yang lain, kerja di sana. Betul? Betul. Jadi kita harus terima ketetapan dan takdir Allah. Jadi kita harus jalani saja. Kita sebagai hamba Allah sekedar menjalani apa yang Allah titahkan, Allah tetapkan kepada kita. Karena kata Allah di surat Al-Ankabut 64, hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Bener enggak itu ayatnya? Bener. Kalau enggak percaya nanti dibuka. Permainan dan senda gurau. Jadi santai aja, jalani saja. Terus disyukurin, syukur kepada Allah. Kita masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang. Nah, diucap punya pendapatan 10 miliar setiap bulan. Ucapan adalah doa. Nikmati. Jadi ilmu dasar RDAY, jalanin, syukurin, nikmatin. Ini dalam rangka agar kita menjadi manusia yang legowo tadi, manusia yang lapang dada tadi, menerima takdir, menerima ketetapan Allah. Jangan kalah sama setan, iblis, yang jelas dilaknat oleh Allah, penghuni neraka. Pasti kau akan di neraka. Protes enggak iblis? Hah? Protes enggak saat itu? Pernah
baca itu. Di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada proses penciptaan Adam, penempatan Adam di surga. Protes ya? Hah? Protes dia. Enggak protes. Oh, protes. Benar diterima, kau tetapkan kau menjadi makhluk yang terkutuk. Protes? Enggak. Allah, aku terima ketetapanmu, kau tetapkan aku menjadi makhluk yang terkutuk. Tapi dia ngajukan proposal ke Allah. 2 proposal yang diajukan ke Allah. Dan dua-duanya diterima. Aku terima, tapi saya mengajukan proposal ya Allah. Apa? Pertama, beri umur panjang sampai hari kiamat. Terkabul. Dikabulkan? Kabul. Kabulkan. Setan kan sampai hari kiamat. Iya. Beranak nggak mati sampai hari kiamat. Kiamat. Yang kedua, apa? Izinkan saya untuk ngajak anak cucu Adam, bapak, ibu, anak cucu semuanya untuk tak ajak ikut saya. Kan gitu? Iya. Boleh nggak? Jangan, enggak. Boleh, iya silahkan bagi yang mau. Bagi yang mau. Tapi aku akan kasih mereka petunjuk. Nah, yang ikut Allah atau ikut setan. Ini pelajaran ilmu yang pertama tadi, legowo. Seandainya ini kita berandai ya, iblis itu berontak kepada Allah, tidak legowo, mungkin tidak dikasih umur panjang, langsung saat itu masuk saja. Udah, kan gitu. Karena legowo, dikabulkan hajatnya, dikabulkan doanya. Jadi kita legowo, kemudian ucap hajat. Hajat. Permintaannya apa? Apa? Punya Betul. penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Nah, 1. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, Ya. pernikahan panjang. 2. Udah itu aja. ya. Jadi hajatnya 5. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Jangan lupa punya Punya penghasilan penghasilan. sebulan 10 miliar tanpa kerja. Udah ini Ya. aja 5. Ya. Nah itu diucapinnya setiap bangun tidur. Iya. Sebelum kakinya turun ke lantai. Tapi sebelum itu, pada saat Bapak mau tidur, supaya nanti bangun tidur dikabulin, pas mau tidur Bapak terima dulu takdir Tuhan. Saya terima Allah dianugerahkan istri yang cerewet. Nah, itu dulu. Bawel. Bawel, istri yang bawel. Karena saya tahu Allah, istri saya stok lama, limited edition, sudah expire, nggak keluar lagi 2026. Bisa. Bisa Pak ya, Bu? Terima ketetapan Allah bahwa Bapak harus mendampingi beliau. Ibu terima harus mendampingi Mendampingin suami blow on, ketipu, salah investasi. Berarti kan Iya. suami blow on kan? Ngomong Enggak mau. Saya aja ngomong, saya ngomong. Ibu saya wakilin. Iya. Ya. Kalau ketipu kan berarti kan blow on. Apalagi salah investasi. Rumah jadi Dia nggak nggak ada. teliti dulu langsung invest ya kan? Iya. Ya. Yang kedua, setelah kita terima semua itu, kita lakukan perintah Allah menggedor pintu langit agar hajat kita terkabul. Dengan apa? Ilmu dasar LDAY, bangun jam 00, senyum tadi, ucap syukur dan hajat yang disampaikan Pak Haji tadi, mandi, sholat tahajud dan witirnya, kemudian baca Al-Quran. Apa ada dasarnya? Ada Pak. Di Al-Quran ada. Jadi ini biar Bapak Ibu Kakak yakin melaksanakan, menjalani, mempraktekkan apa ilmu ini, tidak ragu-ragu, tidak sekedar ini ucapan yang disampaikan Pak Haji. Bapak buka nanti surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6.
sampai 7 deh. Ya, siap. Intinya di situ Allah membangunkan, menyuruh kita bangun untuk sholat dan baca Quran. Bahasanya di situ. Kapan waktunya? Harusnya kan ilmu yang lain biasanya jam 1/3 malam. Kita pegang pakai yang Al-Muzamil, Pak Haji. Bangunnya kapan? 1/2 malam. 1/2 malam. Bunyinya nisfahu minhu. 1/2 dari itu. Dari apa? Dari malam. Nisfahu itu kan setengah. Ya. Ya, separuh, setengah. Tengah-tengahnya malam berarti jam 00. Dan Allah maha bijaksana. Tidak harus tepat jam 00. Di Al-Quran ayatnya ada. Apa kata Allah di Al-Quran? Kurang sedikit atau lebih sedikit Bangunnya. bangunnya. Untuk apa? Sholat dan baca Al-Quran. Terus hubungannya sholat, baca Quran dengan kita punya hajat apa? Ditegaskan Allah di ayat yang ke-6. Kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat atau sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Jadi jiwa kita jadi tenang, jadi tangguh, tidak mudah tergoda, gitu. Jadi tidak mudah tertipu. Kita lurus pikirannya, jadi tidak mudah goyah. Itu kalau kita laksanakan itu. Mantap jiwanya. Terus dan ucapannya menjadi lebih mantap. Artinya apa mantap ucapan kita? Apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah, apa yang kita tuju, pasti Allah kabulkan. Hubungannya di situ. Bapak, ibu, kakak, rumah ini harus jadi milik saya. Rumah ini harus jadi milik saya. Rumah ini harus jadi milik saya. Jadi, Pak. Syaratnya apa? Jalani yang tadi itu. Tapi kalau kita tidak prihatin, kita tidak lakon, tidak melaksanakan apa yang disyaratkan Allah, ngucap ya sampai ndower. Ya, ngucap saja. Tapi kalau kita praktekkan apa yang dituntunkan Allah, pasti Allah kabulkan. Ada pasien RDAY yang 4 malam yang lalu, rumahnya aslinya Klaten, Medan, nunjuk rumah ini cocok untuk saya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Belum pernah datang ke RDAY, hanya nonton YouTube, tapi dia praktekkan itu. Jadi milik di belakang Podomoro, orang Klaten, rumah di Jakarta. Sampingnya untuk perluasan, ini harus jadi milik saya, untuk perluasan anak saya, untuk anak saya, harus jadi milik saya. Jadi milik. Dia bilang yang perluasan itu malah yang punya, Pak, nggak boleh dibeli oleh orang lain. Pokoknya yang beli harus ibu, bayarnya kapan sajalah ibu punya uang, bayar. Kalau sudah dibukakan ucapan mantap seperti itu, ada aja cara Allah. Itu. Yang ketiga, sholat tobat. Bapak sudah meraktekin. Udah meraktekin seperti itu. 18 diruntuhkan, dilunturkan dari dalam diri kita, bersihkan jiwa dari sifat yang 18. Niatkan
satu-satu, bukan borongan. Iya. Niatnya satu persatu, bukan saya niat sholat sunat tobat untuk menghilangkan sifat 18. Nah, enggak, sifatnya satu-satu kita niatkan. Bersih, bersih, bersih. Yang 5 ambil, tadi sudah Bapak bener kan? Ambil. Tapi Bapak, Ibu, ini harus kita melakukannya kembali seperti saya awal tadi saya sampaikan. Harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakukan ibadah sholat tobat bukan semata-mata tujuan utama kita berharap agar begini, agar begini, tidak. Tapi dalam rangka lillahi ta'ala. Kalau enggak, tadi bilangnya tidak menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bisa berubah menjadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Agia Robicon. wa Robicon. Nah, gitu. Jadi niatnya karena dunia. Kalau hasil itu pasti karena Allah berjanji. Maka saya sampaikan apa hubungannya sholat tobat dengan hajat. Kalau sholat tobat itu hati kita sudah bersih, Allah berjanji di surat Nuh ayatnya 10, 11, 12. Apa janji Allah? Akan dilipat gandakan harta dan anak. Anak itu bisa kalau masih di multi level, downline-nya jadi banyak. Kalau masih. Nah, kalau sekarang M-nya tinggal ML saja sekarang. Ya. Kemarin MLM Pak Haji, sekarang M-nya hilang satu. Jadi ML. Udah pada mati. Hah? Udah pada mati. Oh, udah mati. Jangan matilah. Aduh, malah hilang. Jadi Bapak, hubungannya antara sholat tobat dengan hajat terkabul, janji Allah itu tadi. Allah mensyaratkan untuk bisa ditingkatkan, dilipat gandakan harta dan anak. Harusnya kan 5. Tapi saya sampaikannya 1 aja, yang lainnya nanti dibaca sendiri biar tambah yakinnya meningkat. Apa itu kata Allah? Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Perintahnya itu. Bonusnya tadi itu. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Pasti, niscaya akan aku lipat gandakan. Akan aku tambah yang menggunung apa? Harta. Jadi sholat tobat kita lakukan dengan hati bersih, Allah berjanji. Kalau Allah berjanji ditepati enggak? Pasti ditepati oleh Allah. Karena innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Yang mengingkari janji penyanyi. Ya. Ada lagunya itu kan? Iya, ada lagunya mengingkari janji. Nah, untuk yakin lah saya kondisi seperti ini bisa enggak Allah merubah kita? Yakinkan dengan baca surat Yasin yang akhir-akhir ayat. Apa itu? Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah berkehendak karena sudah didodok pintu langit oleh Bapak Ibu bersama-sama, akhirnya Allah turun rahmat kepada Bapak Ibu, maka Allah ucap, kalau berkehendak tinggal ngucap 10 miliar untuk Bapak Ibu, Allah tinggal ucap kun
jadi, maka fayakun, jadilah. Ini yang harus kita yakinkan. 1, 2, 3. Harus dipegang erat. Ya, harus dipegang erat. Tidak boleh meletus. Harus dipegang erat-erat. Yang keempat, ini agak berat tapi harus kuat. Tidak boleh berdebat. Berdua, bertiga, berempat, tidak boleh berdebat masalah apapun. Beda pendapat, memaksakan kehendak, tidak boleh. Kenapa? Kalau Bapak Ibu berdebat sekecil apapun akan timbul rasa jengkel, dendam, ngeluh, sedih, murung, muka suntuk pasti. Kalau itu sifat 18 tidak akan bersih, muncul kembali. Dan ada hadisnya yang melarang untuk berdebat. Ada hadis nomor 2668, nomornya gampang dihafal sehingga saya yang tak hafalkan yang itu, yang hadis riwayat Bukhari yang Muslim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Nah, ibu sama bapak bisa nggak berdebat? Sama jarang. Jarang. Nggak ada ngobrol, nggak pernah ngobrol. Ngobrol tapi ntar masalah ya anak, bayaran kuliah atau Kalau gini Pak Haji, lucu-lucu ponakan gitu. sering berdebatnya itu pas posisi saya ditipu itu Pak Haji. Iya yang ditipu itu. Itu kita sering berantem. Sama istri. Iya. Penyebabnya? Ya karena Investasi bodong itu. bodong. Kan saya kekurangan duit terus Pak Haji. Akhirnya kan dengan Minjem. cara rumah tak jual, akhirnya bank saya ketutup. Alhamdulillah sering nonton video Pak Haji itu saya akhirnya sama orang itu nggak punya rasa sakit hati pun sekarang nggak punya. Udah anggap biasa, Udah cuman legowo, saya nggak sekarang mau, udah lapang. udah nggak mau, saya jauh, pokoknya saya menjauh gitu Pak Haji. Iya. Ya. Jadi udah nggak, dulu kan benci banget, dibohong itu kan sakit hati banget sih sampai dalam. Sakitnya di mana? Di dalam Jadi kayak apa ya? Kalau ketemu ntar ngomong itu, ntar di HP itu sakit banget. Tapi sekarang alhamdulillah sering nonton video Pak Haji itu sering- Terobati. Iya, udah sering enggak sekarang. sholat, Udah cuek. alhamdulillah. Cuek. Ingat tuh nggak sakit hati nggak? Biasa gitu. Mm-mm. Kayak nggak masalah sekali gitu. Kalau bapak ngarepin dia, paling yang balik cuma 300 juta paling. Tapi kalau bapak nggak ngarepin dia, nanti Allah gantinya bisa 3 miliar. Pak. Amin, amin. Iya. Ini bener. Iya. Buat apa kita ngarepin dari dia? Gitu. Udah nggak ngarep sih Pak Haji. Dipikir-pikir Udah? Udah guna mau gitu ngarep buat lagi. kita, Ya. gitu. Percuma juga. Nggak berguna Oh. gitu. Kalau kita pikir-pikir Iya. buang-buang energi gitu. Ya. Saya sih. Ini kalau bapak nih ngobrol sama ibu, itu yang dominan ngobrol ibu atau bapak kalau saya boleh tahu? Dua-duanya. Oh, dominan nggak Dua-duanya. dominan. Iya. Sering malah Dua-duanya kita malah suka- bercanda suka, gitu. Heeh. Kalau Suka di rumah itu. nanya masalah misalnya dia kan pesantren ya. Ini kalau ini gimana sih gitu. Dia tuh yang nerangin. Lebih ke dia nasihatin saya. Sering banyak-banyak bercanda Pak. Iya. Sekarang juga udah nggak usah mikir yang masa lalu lah. Itu aja sekarang. Pas Udah. posisi ketika rumah udah jual masih Reza kan mau usaha apa ya Maya. Iya. Duitnya kurang. Terus aku mikir, yuk ke rumah Pak Haji dulu yuk 10 juta gitu saya Pak Haji. Oh. Itu siapa tahu lewat pencerahan gitu loh. Anak berapa? Ini Satu. Satu aja. Iya. Iya, bikin mah jalan terus Pak Haji. Tapi nggak jadi-jadi. Bikinnya terus tapi nggak jadi-jadi. Jadinya satu. Satu. Iya. Pak Haji. Satu Pak Haji. Nikah tahun berapa kalau boleh tahu bos? 2003. 2000. Nikah 2003. Heeh. Jadi di satu. usia bapak berapa waktu nikah kalau boleh tahu? Dia nikah yang kedua. Nikah yang kedua. Iya. Jadi sama yang pertama dapat anak berapa ya? Satu. Oh ini sama ibu. Satu. Nah ibu nih suami yang keberapa? Yang pertama. Oh yang pertama. Iya. Suami pertama. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi waktu nikah ibu usia berapa kalau boleh tahu? Apa ya? Saya nggak laku-laku sih Pak Haji. Iya. Oh. Udah diobral belum waktu itu? Diskon apa bu? Udah diobral kayak di Promo apa, terus ya. di Senen. Nah kalau Tapi boleh nggak ada tahu yang nih,
Ibu ketemu bapak di mana kalau boleh Dia tahu? kerja, Apa? ngontrak di tempat bapak saya, Babe. Iya, saya ikut bos saya waktu itu Pak Haji. Oh iya, kalau dia misalnya saya pulang kerja dia suka nggodain nih Pak Haji. Oh, iya. Godain gue dong. Iya. Orang Jawa tapi berani dia. Oh, berani. Nggodain orang Betawi. Sudah pengalaman. Oh, dulu bapak kos atau ngontrak di rumah Bosnya ibu? yang ngontrak. Hah? Bosnya dia, jadi dia kan anak buahnya nih. Dulu kerja apa pak? Bikin Dulu apa? kan kayak di garmen gitu Pak Haji. Borongan gitu kayak Yang nyemprot-nyemprot celana nyemprot nih, celana supaya putih gitu. Dia kayak bulu-bulu gitu loh Pak Haji. Itu zaman itu kan memang lagi booming terus harganya per celana itu kan mahal waktu itu. Nah, Jadi, bapak ngerjain di bagian apa? bagian nyemprot-nyemprot kayak gitu. Oh. Jadi bulu-bulu gitu. Jadi sama temen Iya biar bulu. misalkan Kayak gini. satu celana diborong 1.000 gitu Oh, tadi. dibikin belel. Lah Iya nih kayak begitu. gini, kayak anak saya nih. Oh. Ya bel-bel gitu Pak Haji, pakai Oh. obat gitu, disemprot-semprot gitu. Gitu. Zaman dulu kan satunya 1.000 jadi lumayan lah waktu penghasilan itu lumayan waktu itu. Iya. Tahun 2002 dan kayak Iya. itu mulai. Akhirnya kesini karena banyak yang mengikuti, akhirnya harganya murah. Oh, Gitu murah. sekarang gitu modelnya. Terus sampai tahun 2014 itu saya masuk multi level NASA itu Pak Haji. NASA. Itu udah merit tuh? Apa? Udah. 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 Waktu NASA udah merit. Alhamdulillah waktu itu Jaya. setahun setelah masuk itu saya alhamdulillah udah naik level, saya udah lumayan Pak Haji waktu itu bisa punya penghasilan sampai 12 sampai 15 juta per bulan Sebulan. waktu itu ya, karena lama-lama kan semakin banyak itu akhirnya ke COVID itu mulai Pak Haji, yang mulai itu efeknya nggak cuma kena multi level yang lain, teman-teman itu kena semua itu Kena efeknya. semua. Iya. Nah, ibu dulu pernah kerja di perusahaan apa aja? Baju. Oh, SPG. Oh, SPG baju. Berapa tahun tuh, Bu? Berapa ya? Tahun. Setahun. Heeh. Terus Sebelumnya pas itu kerja di ini apa? Aksesoris kayak hordeng gini loh. Sama misalnya bikin pagar, pintu kamar mandi kayak gitu. Oh, iya, iya, Pernah. iya, iya. Pas itu nikah, ini disuruh berhenti. Nggak boleh kerja lagi? Iya, Oh, iya, iya, iya. nggak boleh kerja. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak sama Ibu, kalau diskusi atau ngobrol, yang mana yang dominan, Ibu atau Bapak yang ngobrolnya dominan? Kan dua-duanya sama. Oh, sama. Dua-duanya sama-sama hampir bawel. imbang, Pak Haji. Hampir imbang. Iya. Coba Bisa dia jangan. ngomong apa, ntar saya Sautin. Gini. Ntar saya ngomong gini, ntar disautin sama dia. Oh, gitu. oh. Tapi nggak berantem. berdebat. Tapi nggak berantem, Enggak. cuman nyautin doang. Tentang misalnya ntar gimana nih, duitnya kan tinggal dikit, mau usaha apa gitu. Nah, ini Obrolan sering suami gini, Pak istri. Haji. Kalau kita sering nonton TV itu kan ada berita itu, ntar kita komen itu boleh nggak Pak Haji? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nah, itu makanya kita tanya gitu. Soalnya ini sering komen gitu kalau wah Iya. kok kebiasaan pemerintah kayak gini ya Mbak? Ya gini lah. Tidak boleh. Gitu, Kalau ya. tarif Amerika gede, gimana beli bajunya, beli Nah sepatunya? itu mulai sekarang TV matiin aja dah, jangan banyak main HP kayak gitu Haji, Jangan senang nonton supaya berita nggak ya, banyak sama- komen gitu loh. Iya, nggak boleh komen. Berarti Sekarang nggak kan Amerika melakukan itu, Cina juga ngebales, Iya. pasti udah seizin Allah. Nah, Iya. iya benar. Pasti ada yang diuntungin, Iya. pasti ada yang dirugiin. Iya. Yang diuntungin siapa? Yaitu yang baca Qur'annya 12 juz. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Au. Oh. Kurma semua di negeri Madinah dibeli sama dia. Kok kenapa dia jadi yang untung? Yang lain kan pada coba lu cerita. Nggak apa-apa. Iya, jadi menjadi penyemangat kita itu kan sahabat Abdurrahman bin Auf ini kan, dengan harta kekayaan yang berlimpah, tetapi dia juga jadi ahli sedekah. Iya. Nah itu, bahkan kalau pulang dari Kulakan itu sampai Madinah heboh, gemuruh unta yang masuk membawa dagangannya Abdurrahman bin Auf, sampai debunya bertebaran kemana-mana. Nah, sampai dikenal Abdurrahman bin Auf itu adalah manusia bertangan emas.
bahkan kampaknya pun terbuat dari emas. Apa yang dia lakukan? Ternyata kita baca di sirahnya itu, Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Nabi yang membaca Al-Qur'annya khatam setiap malamnya. Hebatnya di situ Abdurrahman. Sehingga tadi saya sampaikan, ucapannya, apa yang dia lihat, apa yang dia pegang jadi uang. Tadi Pak Haji sampaikan bahkan saat kurma pedagang-pedagang seantero Madinah tidak laku pada busuk, maksud Abdurrahman bin Auf membantu, oke lah dibeli aja lah, kasihan, tetap dibeli masuk gudang. Ternyata ada yang nyari kurma busuk untuk obat dan harganya 10 kali lipat. Nah, kenapa mau beli mahal? Kalau nunggu kurma busuk kan malah Lamaan. butuh waktu lama. Butuhnya Ini ada yang obat ready. sekarang. Buat Cara Allah inilah kita sampaikan tadi, kalau pintu langit sudah kita ketuk, caranya ada saja. Allah untuk jadi kun Bapak fayakun sama Ibu tadi. jangan berpikir, ini nanti kalau Amerika begini gimana ya? Jangan, Bu. Karena ini udah seizin Allah. Iya, iya, betul. Jadi Bapak dan Ibu mendingan baca Quran aja. Cuek aja Dengan gitu ya? adanya Amerika bertingkah, itu nguntungin kita secara pribadi. Yang tadinya beli emas, dulu kita segram 800, sekarang kita bisa jual 1.700.000. Kan lumayan Iya. kan? Kita jual nih sekarang, Bu. Mas mahal. Nanti nggak taunya damai kan emas turun lagi tuh 1.500.000. Kita beli lagi. Pas naik jual. Jual lagi. Iya. Dolar pun begitu. Jadi intinya gini Pak, pasti ada yang diuntungin sama Allah. Kita nggak tahu siapa yang diuntungin sama Allah. Tinggal Bapak dan Ibu ikutin petunjuk-petunjuk yang udah pernah berpengalaman. Satunya sahabat Nabi Abdurrahman. bin Auf. Coba Ibu baca Quran. Gitu. Bapak juga baca. Iya. Kenapa Pak Haji saya mesti baca Quran? Karena kalau Bapak nggak baca Quran, pada saat Bapak meninggal, amit-amit yang baik, istri nih saya tanyain, Bu, kalau Bapak meninggal, Ibu nengok kuburan Bapak setahun berapa kali, Bu? Dua Iya, kali. 2 kali puasa lebaran. Mau puasa, Puasa mau lebaran, coba. Itu keluar dari mulutnya dia loh, Bos. Coba, Bos. Apa enggak istri kurang ajar, Bos? Kurang asem juga. Kurang asem. juga. Kurang asem, kurang aja. Masa kita udah setia mendampingin bertahun-tahun pernikahan, pas gue meninggal setahun 2 kali. Kalau hujan gak jadi, Pak. Kalau hujan nggak jadi. Aduh. Nah mau saya Pak, Bapak juga baca Quran, Ibu juga baca Quran. Buat tabungan kita dikubur. Jadi kita punya orang yang baca Quran, kelebihannya Pak Haji. 1, kuburannya pasti terang. 2, tidak kena penyakit pikun. 3, pasti umurnya di atas 100 tahun. Nah yang terakhir nih dahsyat. Tidak akan kena santet, guna-guna dan hipnotis. Nah, udah praktekin dah nanti baca Quran. Itu aja. Kalau hipnotis itu bukan sempak dibalik, Pak Haji. Apa? Sempak dibalik. Sempak kebalik juga nggak Oh, kan kena ya? hipnotis, BH dibalik BH. juga kena Kos dalam ya. Kos dalam. Kalau perempuan ya Saya kan kuliah tuh kan suka pakai kos iya dalam. Mbak, BH-nya dibalik, cadam dibalik. Jadi Mbaknya kuliah bawaannya hoki aja. Bener. Iya. Ini dipraktekin sama orang Prabu Muli. Iya. Cadarnya dibalik, BH-nya dibalik, cadarnya dibalik, kaos kaki dibalik kalau kuliah ya. Iya. Oh, Diterima. kos kakinya dibalik. Iya dibalik. Oh, Kalau kuliah. kalau kuliah. Oh. Dan dia Diterima. diterima. Iya. Anaknya kayak gini, dan dia belum pernah ke sini. Dari Prabu Muli sana Prabu ke Muli. sini hanya ucap syukur, Syukur. terima kasih ke Pak Haji. Sudah praktekin dan minta izin untuk praktek terus. Anaknya yang lulus SMA dengan praktek itu diterima di Akpol, Akmil, di kedokteran, sama di Al-Azhar. Semuanya beasiswa. Pilih jurusan.
ternyata dia pilihnya ke Al-Azhar. Al-Azhar. Ya, pilihan Mesir ya? ke Mesir. Ke sini ucap syukur doang. Itu untuk pinter ya Bu. Pinter. Nanti buat putrinya biar jodohnya ganteng, sayang, Punya mapan gitu ya. punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap. Nih yang terakhir harus ngaceng. Cara ngeliatnya gimana? Nanti belum Bu nikah. pakai korek api Bu. Belum Nah nikah, itu usahain putrinya nggak boleh selisih paham sama papahnya. Dia nggak pernah sih, alhamdulillah. Nggak boleh selisih Nggak paham pernah. sama mamahnya. Jadi Alhamdulillah apa nggak kata pernah. mamanya? Iya. Apa kata papanya? Iya. Dia nggak boleh usul, nggak boleh. Alhamdulillah dia nurut Pak Haji Iya. anaknya. Nanti punya 5 tuh. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan Nah tetap. itu tuh yang 5. Jadi ketawa terus. Iya. Dia yang nonton YouTube saya bapak apa ibu sekarang? Dua-duanya, berdua. Sering. Suka senyum-senyum nggak kalau nonton Iya, YouTube? ngomongnya jorok. Ini namanya Pak Haji Marco ya. Ini Haji Marco. Iya, pernah Ya, lihat. Ini sering Eh, lihat. Dokter Centong. Iya. Sengaja memang kita hadirin. Iya. Karena kan ilmu centong luar biasa ya. Nanti ibu saya kasih centong juga. Kalau ini siapa? Ini tamu saya yang dari Jawa. Jawa, betul. Nah mau saya masih mending uangnya, hutangnya cuman 300 juta atau 200 sekian juta. Ini waktu dia datang, hutangnya 4 tahun yang lalu. Ini Riado di sini. Hutangnya berapa bos? 100 miliar. 100 miliar. Wow. Nah dia di sini Riado, gantinya sedekah ekstrim sama ibadah ekstrim. Sekarang hutangnya tinggal, 2,5 nah Juta. sekitar segitu dah. miliar. Oh miliar. Miliar. Nah mau saya bapak dan ibu coba praktekin. Nih kalau saya boleh tahu nih pak, maaf nih bu, kapan ibu terakhir nawarin nenek ke suami tercinta? Nenek ini, Ya, saya itunya kecil kendor, udah tua. Jadi saya geli. Geli saya. soalnya udah kendor. istri Emang yang harus hobi, ya? Hah? Harus, tapi sih geli banget. Iya. Kalau istri nawarin nenek ke suami, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Oh, harus ya Pak Haji. Harus, Sama Kendor Pak Haji. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Penting lah, itunya putnya kecil. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia sih mau emang dia nih. Iya. Dia doyan dia. Iya, iya, iya. iya. Karena Nah, sayanya tuh geli banget. istri yang suka nawarin nenek duluan ke suami tercinta, Iya. itu saldonya nggak akan di bawah 1 M. Coba ibu praktekin dulu Praktekin aja. ntar ya, sekarang ya ntar ya. Hari ini aja. Hari ini aja. Gak usah nunggu lama-lama. Hari ini bu. Ini hari ini. Biar langsung nanti maghrib terkabul. Ngakak. Apa? Ngakak kan. Nggak apa-apa 17 tahun ke atas sih. Iya. 21 Iya. umurnya Iya. atau apa. Istri yang hobinya kalau makan nyuapin suaminya. Saya nggak kalau pernah. ya makan suapin suaminya. Nggak pernah, saya Itu jujur. saldonya nggak akan di bawah 1 M. Saldonya selalu di atas 1 Jadi M. nenen Nyuapin. nyuapin. Nah, ada lagi nih. Istri yang hobinya kalau suaminya pipis, ibu bersihin Itu alat nyuapin. kelaminnya suami, itu juga saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Selalu di harus ya, atas Pak 1 Haji? M. Harus. Harus. Jadi kalau dia pipis, ibu buru-buru masuk ke toilet bersihin. Enggak hal yang Enggak, cuman dia habis nenenin langsung ML di dapur. Yang jadi korban panci, Panci. pembunuh, Iya, kompor ya. pada bolong ya. Bikin tempe. Bikin tempe. tempe bacem. Iya, bikin tempe dia pedagang Orang pedagang Pekalongan. tempe. Pakai tempe. Ya pengrajin tempe. Jadi dia nenenin suaminya hampir tiap hari di dapur. Bukan di kamar mandi ya Pak, di dapur. Saya Nah. Pak Haji dapurnya banyak kecoa. Iya, iya, iya. iya. Oh, banyak kecoa beneran. Iya. Kecoa cicak yang ada kan malah masuk lagi. Nah, bisa gak ibu mulai nanti pulang dari sini, saya maunya saldonya ibu di atas 1 miliar. Amin. Ibu paksain nawarin nenen.
Pokoknya itu 5 Setiap ya. hari. Heeh. Setiap hari. Bebas hari. waktunya. Mau pagi, mau siang, mau malam, bebas. Dia tuh keenakan nih, udah tinggal Itu berapa lama Pak Haji? Hah? Berapa Tiap lama? hari ya? 99 hari paling lama. Enggak waktunya misalnya. Oh, neneknya- 99 kali kanan, 99 kali kiri. Oh. Jadi bapak nenen 99 kali kanan nenen, kiri 99. Kalau bapak nggak bisa ngitung, pada saat bapak nenen ke ibu, bapak video call sama saya. Saya ngitungin. Bapak yang nenen, saya ngitungin. Kendor Pak Haji, kendor. Gak apa-apa. 69 hari. Ya, 9 kali, hitungin dah tuh ya. ibu Enggak, nanti bapak bapak suaminya. iya suaminya. Nanti pokoknya dihitung 99 kali kanan, 99 kiri. Gitu. Ketawa Pak. Pakai tasbihnya gitu. Pakai tasbih, pakai stopwatch. Oh iya ya. Iya. Pakai tasbih ya gitu ya. Iya. Jadi kalau udah 99 langsung copot, Bu. Gak boleh dilanjutin lagi, Bu. Karena udah expired, Bu. Iya emang. Udah enggak ori lagi ya. Iya, udah gak ada lagi. Nanti lihat Pak hasilnya, Pak. Saldonya ada aja, kerjaan boro-boro. Duit yang masuk bukan kerjaan, Pak. Iya. Saya nggak mau kerjaan, karena kita udah usia 50. Iya. Tiba-tiba masuk ke rekening. Iya, Enggak ada yang banyak nih dari mana, tapi enggak tahu tiba-tiba masuk. masuk. Ya itu karena bapak nenen. Dan nenen ini nggak boleh diisep ya Pak, karena kan udah expired ya. Kilat-kilat Tapi aja kan- ya. Iya kan Kilat-kilat udah. aja. Kedaluarsa. Kendor. Iya, iya. Udah kendor. Jangan. Jadi di kulum-kulum. Puluh. Iya. Kalau itunya Pak Haji, yang nyuapinnya berapa kali? Terus ya makan. Sama. Makan spiring. Oh iya. Kira ada dihitung Makan ya. spiring. Makan. Nyuapin apa aja. Misalkan ibu ngupas apel. Iya. Suapin apel. Ibu ngupas apa. Mangga gitu Suapin ya. mangga. Itu Kelengkeng dikupasin gitu ya Pak Haji ya. Betul. Pokoknya itu luar biasa. Ini apa ya, ilmu kearifan lokal. Iya, Pak. Makanya kan tamu, Pak Haji ada ilmunya gak? Saya usianya berapa tadi Bu? 53. 53. Saya maunya seperti usia 20 tahun. Bisa? Bisa Pak. Jadi ibu usia 53 tapi seperti usia umur 20 tahun. Caranya emot alat kelamin suami. Jadi di emot. Takutnya keluar gituan Pak Haji, saya geli. Oh. Keluar gitunya tuh, yang maninya ya. Iya. Heeh. Pernah begitu Pak Haji, yang baru-baru. Tapi kayak lama-lama asin ya. Iya kan ya, asin. Langu. Baunya. Tapi itu yang bikin awet muda, Oh Bu. yang begitu ya. Nah Awet kalau muda. keminumnya gimana Pak Haji keminum? Hah? Itunya air maninya. Nggak apa-apa, itu ibu yang bikin awet muda itu. Jadi usia Kalau ibu saya bisa. buang. Gitu. Jangan. Itu umur ibu bisa muda banget seperti umur 20 tahun. Jadi minum gitu. Iya, mungkin kalau ibu nanti jalan sama bapak ke Plaza Indonesia. Adik Bapak kakak gitu seperti ya? bawa cucu. Iya ketuaan gitu ya. Ketuaan Pak Haji jangan. Nah, maunya saya, bapak dan ibu harus uang ngejar bapak dan ibu. Saya nggak mau Iya. tahu gimana caranya. Yang tadi dipraktekin, yang 6 Iya. harus. Nah, sambil nyentongin uang. Kasih tahu nyentongin uang. Kurang satu Pak Haji. Oh apa? Ayo. Tadi habis apa namanya? Men. Nen. Nenen. Nenen. Dia yang diinget nenen. Aduh. Nenen. Takutnya tadi kereta minta Pak Haji. Iya. Gampang Pak. Nanti pakai selang aja nih. Ini Iya, selang. sedotan ya. Kesedotan. Iya, tadi ada satu apa tadi? Legowo, terima ketetapan Allah, sholat tahajud beserta baca Qur'annya. Target 12 juz. Sholat tobat beserta rangkaiannya. Tidak boleh berdebat tadi. Tidak boleh tadi Bapak tadi sudah bagus, tidak boleh mengingat-ingat masa lalu yang positif maupun yang negatif. Terakhir penutupnya agar apa yang ada di dalam hati yang
ganjel ini tidak jadi penyakit dan tidak melanggar sifat 18 jengkel dan sebagainya, keluarkan dengan full power, negatifnya dilempar sekuat-kuatnya, ditutup dengan ucapan hajat positif kita. Contoh, terlintas jengkel sama mobil tangki, suatu saat terlintas, terlintas, jangan ditahan, lepaskan, lupakan mobil tangki bikin saya seperti ini, pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Contoh, lepaskan, ucap hajat. Kalau hari ini mama tidak ngasih nenek saya punya uang 10 miliar. Nah, gitu. Harusnya kan dikasih, tapi gak dikasih, jengkel, sudah kadung kayak yang tadi malam itu. Mana? Batang. Wow, semangat suaminya. 65 tahun, Pak. Masih ngacang. Istrinya nggak ngasih. Langsung Ngasih udah tua alat kok, kelaminnya ditabok-tabokin. Iya, istrinya masih muda juga, muda. Kapan terakhir? Minggu kemarin Pak Haji. Enggak Pak Haji. Enggak, udah lama. Enggak, ya bertengkar di sini. Iya, itu. Sumpahin Pak gitu. Kalau enggak ngasih nenen, hari ini saya punya uang 10 miliar. Itu aja. Tapi sudah kadung gini Pak Haji. Aduh, nah, gitu. Jadi luapkan emosi sesaat yang timbul itu, ucap hajat yang positif. Jangan nyumpahin yang negatif. Itu seperti Roro Jonggrang. Oh iya. Ya kan? Marahnya Bandung Bondowoso, dikerjain, sumpahin, jadi batu. Jadi patung. Malin Kundang, marahnya ibunya kepada anak, sumpahin, jadi batu semuanya. Jangan sumpahin yang positif seperti tadi. Ada contohnya Syekh Sudes. Syekh Sudes kecil, nakal, suka main pasir, dibawa pulang ke dapur, saat ibunya masak ditabur pasir. Marahnya sumpah positif. Sudes, kalau Sudes nakal seperti ini, besok biar jadi Imam Masjidil Haram. Sampai sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Positif. Teriaknya Benyamin saja jadi kenyataan di main film, coba. Iya, benar. Bener kan? Sidul. Dul. Kau kan sawah, di sekolahin pinter-pinter, tanah dijual, pinter-pinter jadi insinyur, jangan jadi tukang oplet doang. Marah dia. Ya. Kali-kali jadi gubernur. Jadi gubernur apa? Iya, Banten. Iya, jadi gubernur. Sekarang jadi gubernur. Katanya Sidul itu nggak ada di transkrip filmnya. Asal ngomong. Jadi, ucapin itu. Gitu ya. Jadi 6-6-nya praktek. Ada pertanyaan Mas, ini. Siap. Itu yang melakukan mandi, itu saya dulu pernah jalani. Terus baca Qurannya tuh nggak bisa sampai 12 juz. Sudah saya ulang-ulang, saya supaya tartil, tapi 12 juz gimana itu nggak bakal ketemu saya itu. Ya. Pasti sampainya cuma 8 juz, 7 juz gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah terus sholat taubatnya itu kalau misalkan saya lakukan saat ini kan, misalkan maghrib yang 18. Terus biasa habis tahajud jam 3 bangun itu saya mandi, senyum. Terus aku habis tahajud, aku terus taubat 20. Mikir sama komen. Itu tak ambil di situ. Saya terus habis subuh saya baca Quran 1 juz. Terus jam sekitar 6:30 saya duha, tambah 10 lagi cerewet. Terus nanti habis terus ya kembali ke zuhur 10 lagi. Jadi 5 itu tak ambil segitu. Oh ya, jadi ini yang arahannya yang betul yang diarahin Pak Haji itu
maghrib sampai isya 18 selesai ya, selesai. Malam dari bangun jam 00 sampai subuh itu kita pakai ayatnya yang di Al-Muzammil 1 sampai 6 itu rangkaiannya hanya sholat tahajud, witir sama baca Quran. Jadi tobatnya tidak di waktu itu. Tobatnya di waktu yang lain, pindah. Jadi kalau kita rangkaiannya selesai sampai jam 1, misalkan ya jam 1 sampai jam 5, jam 4 lah habis subuh, diulangi lagi sampai matahari terbit, itulah rangkaiannya baca Quran. Ya, jadi kalau jam 1, 2, 3, 4, 5 enggak, 5, 6, berarti 4 jam. 4 jam itu memang, atau 5 jam, itu memang yang harus sudah tartil, itu 1 jam bisa dapat 2,5 juz yang sudah lancar. 2,5 kalau kali 5 berarti 12,5 juz. Gitu ya gitu. Tapi kalau sudah lancar banget, ada yang bisa 1 jam bisa 3. Ya kan? 1 jam 3 juz. 4 jam selesai. Ini yang sudah bacanya gini. Ini saran Pak Haji yang mungkin bisa diterapkan saat kita sudah sampai 8 juz capek, 4 juz berikutnya itu buka saja doang. Buka, baca atas-atasnya, buka. Kalau kita kayak belajar, kalau kita kayak belajar kejar tayang besok mau wayangan, mau ujian, itu belajarnya kan jazz ini aja kan? Kebut. Iya. Dibaca atas. Ini untuk mempercepat loncat saja. Ini bahkan Pak Haji ngajarin susah Pak Haji, nggak bisa. Udah, yang penting buka aja dulu. Minimal kita ada rasa mahabbah, rasa cinta pada Al-Quran. Buka dulu, buka. Buka, seneng belajar baca atas 1 ayat 1 baris, yang atas 1 baris, itu Pak Haji. Cakep. Seneng dulu, senang dengan Al-Quran. Itu. Ya Pak ya, kalau mau ujian. Iya, belajarnya yang dibaca judul-judulnya doang ya, judul-judulnya, sub-subnya saja, dalamnya nggak dibaca. Ini Itu Pak, saya ajarin ya Pak. Kenapa tamunya RDI ada yang hajatnya nggak terkabul? Bukan nggak terkabul, hajatnya dia ibarat besi. Yang ngalahin siapa nih besi? Karatannya, karat. Iya. Jadi Bapak udah semangat, yang ngalahin siapa? Otak, pikiran. Mana kok belum terkabul? Ya elah, udah semangat. Kayak orang Betawi ngomongnya. Iya, pikiran. Besi yang ngalahin karat. Karatan. Mosok kalah sama karat? Jangan dong. Di meni, di chat. Di meni dulu, di chat biar nggak karatan. Jangan sampai kalah sama karat Pak. Begitu juga kita udah semangat, kalah sama otak kita, pikiran kita. Apa tuh pikiran kita? Itu tadi mikir. Kok belum ya? Apa iya ya? Goblok. Lawan. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Lawan. Nggak pernah ngomong goblok. Pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Jangan ngeluh. Pasti bisa. Jangan ngeluh. Gundah, Pasti nggak bisa. boleh. Jangan ngeluh. Pasti bisa. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Kayak Pak Presiden Pak Prabowo. Bangkit lagi. Jadi wakil presiden. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Bangkit lagi. Begitu. Ini kok kalah sama pikiran kita. Aduh, saya nyalonin lagi apa enggak ya? Masih ada penduduk yang suka sama saya apa enggak ya? Enggak begitulah, lawan. Begitu juga Bapak. Pasti 10 miliar per bulan. Pasti 10 miliar per bulan. Pasti.
Itu gini Pak Haji, selama ini kalau saya biasakan baca Alhamdulillah kan cuma 9 kali, 999 cuma 9 kali, nggak sampai 27 gitu Pak Haji. 27. Harus ya Pak Haji. Harus. Ya terus kadang nggak, kalau udah selesai tuh Allah pasti ngasih modal saya. Minggu ini pasti cair 10 miliar. Itu sering tak ucapkan Pak Haji. Sampai kadang saya sholat di musola gitu, Allahu Akbar. Itu kan imamnya Fatihah, saya kayak ngobrol sama Allah gitu loh. Allah pasti kamu akan, Pak Allah pasti ngasih makan saya modal 10 bulan, terus pas begitu dolin amin. Saya senang banget Pak Haji. Kayak gitu padahal itu tak pikir. Pak, Gitu, jangan pikiran gue gitu. dipikir. Pak, Bapak mimpi gak nanti pulang dari sini? Berarti kan sekarang tanggal 19 April. Ya. Bapak mimpi gak di tanggal 20 April Bapak nggak minta Nenen, malah ditawarin Nenen? Coba. Nggak Dia mimpi. mimpinya jorok Pak Haji. Hah? Mimpinya jorok. Dia? Iya, Jorok dia mimpi. ya maksudnya dia nggak mimpi bakal ditawarin Nenen sama istri tercinta. Tapi istrinya yang nawarin di tanggal 20, di tanggal 21 dan seterusnya. Kan berarti ini sesuatu. Iya. Tapi kan Bapak mau Nenen aja susah. Apa-apa langsung ML. Kan aku mau Nenen. ML juga, tapi kan diawali dari Nenen. Dari atas ke Merangsang bawah. gitu ya, Hah? merangsang. Hah? Merangsang. Jadi Mas, posisi kembali lagi sholat tadi Pak Haji. Tadi pikiran saya itu Di sama pikirannya hati itu sholat gue Nenen. Iya. pas posisi Haji Nenen, Haji Nenen. Imam Haji baca Nenen, Fatihah ya. itu pikiran saya sama hati itu kayak ngobrol sama Allah gitu Pak Haji. Allah pasti ngasih modal saya. Minggu ini pasti saya 10 miliar. Itu terus kayak saya tuh senyum gitu Pak Haji. Nggak apa-apa. Tapi tetap kalau diucapkan nggak boleh Mas ya. Mati kan ada di pikiran mati itu jangan. Itu ya aku kadang sholat tuh seneng banget Pak Haji kalau musola itu. Malah Bapak udah sekarang meraktekin itu kan? Udah. Udah terkabul belum? Belum kan? Belum. Ini dikombinasi dengan Nenen. Ya, Jadi ini. Bapak Nenen, Nenen, Nenen. Ibu Tete nanti. kendor ya, nenek. Iya. Kendor-kendor. Iya nggak apa-apa. Nanti kan kenceng lagi. Naik Alhamdulillah lagi. Pak Haji kalau kau beli ya dia sholat tepat waktu udah mulai Iya. on time, Ya, Pak, itu kan secara ya. ibadah. Itu kan ke Allah. Ya. Ini habluminanas. Iya, sini. Nih, ke Nenen. Nenen. Itu kan habluminallah. Ya udah. Nenen lagi. Udah ngebahas. Udah ke sholat. Pak Haji balik lagi kan Nenen. Nenen. Jadi Nenen wajib ya Bu? Iya. Tiap hari ya? Oke ya Pak, bisa kan? Siap, Terima siap. aja ya kendor-kendor. Iya, nggak apa-apa Bu. Alat Nggak ya, apa-apa. Udah Nah, out Pak Haji. Iya, nah maksud saya sambil Nenen Bapak berdoa, Ibu juga doain ubun-ubunnya Bapak. Gitu, sambil Nenen. 10 miliar. Berarti 10 miliar. Duduk dong Pak Haji. Apa? Neneknya kalau saya ke dia kan tinggian dia. Mm. Berarti duduk. Kan tidurnya nenennya ditidurin, Oh, tidurin. di itu di gilesan baju. Anak saya tuh ketawa kenceng. Nenen ini dipapal di gilesan. Iya. Aduh, Udah nggak ada penggilesan Pak Haji. nggak ada ya? Mesin cuci ada. Ya udah masukin. Mesin cuci ya. Iya. Diputar-putar. Iya. Ya Allah. Diputar-putar. Kamu ketawa jadi ketawa. Bisa? Bisa Pak Haji. Nah.